Yesus untuk mengubah kebiasaan orang-orang Yahudi yang sebetulnya berlandaskan adalah katakanlah ritual mereka yang hidup di Timur Tengah. Kalau orang Farisi dan orang ahli Taurat itu menyumbang dengan menunjukkan uang, atau kalau mereka berpuasa itu dengan menunjukkan puasanya, itu memang sesuai dengan hukum Taurat. Kalau Yesus mau merubah, itu maksudnya begini, dia mau mengatakan bahwa bisa terjadi ritual itu begitu ditekankan sehingga kemudian maksud atau tujuan dari keagamaan itu menjadi hilang, sehingga kemudian seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam bacaan pertama beberapa hari yang lalu, jangan sampai kamu beribadah tetapi kamu tidak mengekang lidahmu, karena tidak ada gunanya. Percuma orang mempersembahkan persembahan di dalam bait Allah kalau dia tidak mengekang lidahnya, dia tetap merasani, tidak tetap menjadikan orang, karena itu kemudian tidak ada gunanya. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Yesus berhubungan dengan puasa dan memberi sedekah. Kalau orang Yahudi memang dalam hukum Taurat harus ditunjukkan kalau memberi sedekah ya. Oleh karena itu kalau kita melihat ketika Yesus berkisah mengenai seorang orang Farisi di bait Allah yang menyumbang dengan menunjukkan uangnya, itu mereka menjalankan itulah yang dikatakan oleh hukum Taurat, juga termasuk kalau berdoa itu di pojok-pojok jalan. Nah, Yesus mau mengubah bahwa untuk Tuhan itu tidak perlu ditampakkan seperti kalau kita menampakkan kepada seperti manusia, karena Tuhan itu sudah mengetahui apa yang kita lakukan secara tersembunyi. Maka kalau kemudian di dalam bacaan Injil dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dengan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, memang sesuatu yang kalau kita lakukan sesuatu itu kita ingin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti dilihat orang, karena ya Tuhan tidak kelihatan tuanya. Yang lihat kan di sini ya kita harus tunjukkan. Dan Injil mau mengatakan bahwa untuk di hadapan Tuhan tidak perlu harus dilihatkan orang, karena Tuhan sudah tahu. Tapi kita yang hidup di sini kan biasanya kelihatan, jangan-jangan dia tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, persoalan berpuasa, berpantang dan bertobat adalah sesuatu yang jangan selalu dilihat di dalam gereja Katolik itu menjadi aku dosa lagi. Saudara-saudara sekalian, selalu orang menggambarkan pengakuan dosa itu seperti ini. Kalau kita melihat anak kita itu bermain-main lumpur, ya memang sangat main lumpur, kita tahu main lumpur itu berbahaya, kotor dan sebagainya. Ya kita pasti akan memanggil dia, bersihkan, lalu tapi dia pasti akan kembali lagi. Dosa itu seperti itu ya. Melakukan dosa, ya nanti pasti akan melakukan lagi. Tapi lebih baik kemudian kita anak itu diselamatkan supaya tidak main lumpur, daripada dibiarkan terus masuk dalam lumpur. Nah, gambaran orang pengakuan dosa itu seperti itu. Maka pengakuan dosa yang kita alami sekarang privat ya, sempat pengakuan dosa yang privat itu tidak dijalankan gara-gara pada waktu itu, pada zaman Bapak bergereja itu mereka merumuskan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu dosa 3 dan berzina, murtad, dan membunuh. Kalau itu dijalankan, maka pengampunan hanya 1 kali dalam hidup. Nah, itu yang kemudian membuat orang tidak mau mengaku dosa, nanti aja, nunggu aku sudah mau mati aja. Dan itu terjadi sampai abad ke-6. Kalau orang mau mengaku, artinya mau mengaku dosa, maka harus dilakukan secara publik, artinya tidak masuk dalam nama pemerintah. Sampai abad ke-6 itu dosa besar itu dilakukan secara publik. Secara publik itu begini, dia datang kepada Romo mengaku saya membunuh, atau saya berzina, atau saya murtad. Lalu satu lembaga di dalam gereja namanya Inkuisisi itu akan mengatakan, untuk menebus dosamu kamu harus datang ke gereja, tetapi tidak boleh di depan, jadi di belakang sendiri pakai pakaian khusus. Supaya apa? Semua orang yang masuk gereja itu tahu bahwa ini berdosa besar. Dan itu berlangsung 1 tahun. Setelah 1 tahun dia akan diampuni ya.
pengampunannya itu yang apa namanya, yang serem. Jadi dia akan jalan dari sana, lalu yang mengampuni hanya uskup. Jadi uskupnya berdiri di sini, dia jalan, kemudian dirukupi gini sama jubahnya, itu baru diampuni. Setelah itu baru dia normal, dia umat Katolik. Sehingga sampai abad ke-6 itu pengakuan dosa secara privat itu kosong. Baru abad ke-6 itu Irlandia memulai lagi pengakuan dosa seperti yang kita sekarang ini. Ya. Jadi kita melihat bahwa sebelum abad ke-6 itu kalau orang berdosa dia menjalankan hukuman dulu baru dia diampuni. Sekarang kan tidak, diampuni dulu baru menjalankan hukuman. Dan itu sebetulnya sudah praktek pada abad pertama yang kemudian bukan gara-gara 3 dosa besar itu. Dan kalau orang mengaku dosa, ya mungkin kita juga bosan, ya nggak tahu romonya ya. Tapi memang sesuatu yang membebani. Tetapi ada orang yang memang kalau dia tidak mengaku dosa. Dulu orang tua saya sekarang mungkin tidak dia. Dulu kalau tidak mengaku dosa itu tidak boleh terima komuni. Saya masih mengingat beberapa tempat di Eropa. Ada ibu yang tahu anaknya ini berdosa besar. Ya. Pada waktu dia mau terima komuni sudah di depan langsung geret sama dia. Kamu ngaku dosa. Jadi kita melihat tradisi-tradisi gereja yang cukup lama yang menjadi hilang, termasuk kalau kita Jumat itu setiap Jumat itu berpuasa dan berpantang setiap Jumat. Tidak hanya Jumat pertama, tapi setiap Jumat itu sudah dijalankan dan beberapa di Eropa masih dijalankan. Yang kadang-kadang begitu dijalankan karena dinasihati dari generasi ke generasi, mereka lupa lagi apa maksud, tapi mereka berpuasa. Lalu hasilnya itu dikumpulkan dalam pagi kalau Jumat pertama yang saya tahu persis itu mereka bawa amplop kemudian ditaruh di ada kotak masukkan. Lalu itu nanti hasil dari puasa dari patang Jumat itu diserahkan pada LSM untuk membantu negara dunia ketiga. Itu jumlahnya cukup banyak kalau itu Jerman, Inggris, yang saya tahu persis itu di Inggris karena dananya dipakai oleh Belo di Timur untuk membangun pertanian. Hal yang semacam itu, jadi kalau orang berpuasa dan dia menjuang sesuatu untuk menunjukkan saya bertobat, dan pertobatan itu saya wujudkan dengan tindakan. Lalu tindakan bisa bermacam-macam. Maka saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita mengawali dengan Rabu Abu, ya ini adalah ritual yang dibuat oleh gereja dalam setiap tahun untuk mengingatkan kita. Tapi sebetulnya orang bertobat itu tidak usah menunggu puasa dan patang atau masa prapaskah atau Advent, setiap satu orang bisa bertobat. Dan kalau dalam bacaan pertama kita mengatakan koyakan hatimu dan jangan pakaianmu, kita bisa pakai dikoyakan. Ini kalau kita melihat ketika Daud berdosa dan itu kemudian dia membuat mazmur yang tadi dinyanyikan. Ketika Daud berdosa karena dia berselingkuh dengan Bathsheba, itu ditegur oleh Nabi Nathan. Begitu ditegur, dia memang menyubai pakaiannya di depan mezbah. Itu adalah ekspresi untuk menunjukkan saya bersalah. Saya mau menyatakan inilah diri saya yang sudah bersalah. Gitu. Maka kalau kemudian koyakan pakaian, tidak usah pakai koyakan malah serem. Gitu. Tapi itu yang terjadi di dalam ritual mereka. Koyakan hatimu dan jangan pakaian. Maksudnya ya kalau kita bertobat ya sungguh-sungguh dengan hati yang dalam. Dan saudara-saudara sekalian, orang saya mencari itu yang lain itu apa itu? Kita harus kembali kepada perjanjian lama. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu memang dari debu, dari angin debu yang dari angin itu untuk mengatakan bahwa kita bisa hebat di dunia ini, tapi kalau kita harus kembali, kamu itu asalnya sungguh-sungguh dari debu, tidak berarti di hadapan Tuhan. Maka tidak usah bertingkah. Untuk Arab Baku mengatakan bahwa aslinya kamu itu tidak ada artinya, bahwa kamu kemudian hidup menjadi manusia itu karena ada tindakan Allah. Maka dengan pertobatan kita mau menyatakan bahwa dengan di hadapan Tuhan saya mau merendahkan diri karena memang di hadapan Tuhan saya tidak ada artinya. Dengan begitu lalu masa pertobatan itu menjadi sesuatu yang kita pahami bahwa kita kemudian jatuh dalam dosa lagi, ya itulah manusia. Kalau tidak begitu Tuhan yang tidak datang. Karena dia tahu persis bahwa itulah adalah kelemahan manusia. Tapi dengan jatuh dan bangkit itu adalah dinamika yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan lupa bahwa semua murid Yesus bukan orang yang hebat-hebat ya, mulai dari yang pertama adalah Petrus. Mungkin kalau Bapak pernah ke Israel itu persis gereja tempat namanya gereja Galigantu. Galigantu artinya ayam berkokok. Masih ingat ya waktu Petrus itu menyangkal itu. Jalan yang dipakai yang oleh Yesus dari tempatnya
Herodes menuju Kaifas sebelum dihadapkan para Pilatus itu jalannya tetap sekarang masih dipelihara. Jadi ditulis di situ ini jalan ketika Yesus diarang. Nah, tempat di mana si Petrus itu menyangkal dia di situ itu. Ya. Aku udah kenal dia sampai 3 kali. Lalu sekarang dibuat gereja di situ. Dan jangan lupa bahwa sebelum Yesus itu dihadapkan kepada Pilatus, dia di rumah Kaifas itu sudah dihajar habis-habisan. Dan itu kalau kita melihat tempat itu tadi karena dia tidak dimasukkan lewat pintu begini. Jadi seperti bunker penjara itu di bawah tanah. Jadi Yesus dipegangin diberitai ini, dikerek turun sampai di bawah dikepui di situ. Semalam dikepuinya, besok baru dia menghadap Pilatus. Jadi menurut saya kuat sekali Yesus. Masih bisa jalan salib. Jadi nanti masih jalan. Jadi kalau kemudian selesai salib dia mati ya memang sudah sebelumnya diajar. Tapi menurut saya fisiknya sangat kuat. Tapi itulah yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa demi kita dia sudah berbuat dengan sengsara yang begitu luar biasa. Semoga itu menggerakkan kita.